Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up masyarakat? Perkenalkan, gua Anggara Tristia Nugroho, NIM 14 dan kawan saya. Perkenalkan nama saya Riko Setio Priyananda, NIM 180505140111. Kami berdua dari kelas S1 Pendidikan Teknik Elektro 2018, konsentrasi Elektronika Komunikasi. Maksud dan tujuan kami membuat video ini yaitu ingin menjelaskan tentang amplitude modulation atau AM. Penjelasan yang kami akan bahas memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, nanti kami akan bahas tentang dasar teorinya, dasar teori dari amplitude modulation itu sendiri. Yang kedua, kami akan mencoba rangkaian amplitude modulation pada aplikasi simulasi multisim berdasarkan modul yang telah tersedia. Dan yang ketiga, kami akan memprogram pada aplikasi MATLAB. Dan yang terakhir nanti kami akan membuat kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Ya, langsung saja, gak usah lama-lama, kita langsung menuju ke pembahasan dasar teori. Ya teman-teman, sebelum jauh membahas tentang amplitude modulation atau AM itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui apa itu teknik modulasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan teknik modulasi itu sendiri. Menurut Wikipedia, modulasi adalah perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa. Biasanya gelombang pembawa itu berupa gelombang sinus ya, berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal. Yang pertama ada amplitudo, yang kedua ada fase, dan yang ketiga ada frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Ya. Perlu diketahui teman-teman, informasi yang dikirim berupa data analog maupun digital terdapat 2 jenis modulasi, yaitu yang pertama ada modulasi analog dan yang kedua ada modulasi digital. Yang kita bahas pada kali ini yaitu amplitude modulation itu merupakan modulasi analog ya. Modulasi analog sendiri ada tiga jenis berdasarkan suatu parameter gelombang sinus. Yang pertama ada amplitude modulation atau AM itu sendiri. Yang kedua ada frekuensi modulation atau FM. Yang ketiga ada phase modulation atau PM. Nah, selanjutnya teman saya akan membahas tentang teknik amplitude modulation itu sendiri. Stay tune. Oke, makasih Bang Riko atas penjelasannya. Sekarang giliran gue nih yang akan jelasin apa itu AM. So, what the meaning of AM? Kita ke mode laptop ya. Yuk, sekarang kita udah berada dalam mode laptop. Semua informasi yang tercantum dalam sini itu gue kumpulin dari berbagai sumber. Jadi, pantengin aja ya penjelasan dari Ani. Amplitude modulation atau AM itu merupakan salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa karya berdasarkan perubahan amplitudenya. AM ini yang berubah adalah amplitudenya. Sedangkan frekuensi dan fasenya itu tetap. Rentang frekuensi AM adalah 500 Hz sampai 1600 Hz dan panjang gelombangnya adalah 1600 kHz sampai 300.000 kHz. Kelemahan AM sendiri adalah mudah terganggu oleh gangguan atmosfer seperti badai petir, cuaca buruk, hujan badai atau apapun itu, dan mudah diintervensi oleh frekuensi lain, serta kualitas suara terbatasi oleh bandwidth yang sempit. Keuntungan AM sendiri adalah relatif mudah untuk mendeteksi dengan peralatan sederhana. Bahkan jika sinyal tidak sangat kuat, radio AM memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan radio FM. Oke, sekarang kita ke bentuk sinyal AM-nya. Ini merupakan bentuk gabungan sinyal frekuensi dan sinyal frekuensi informasi dan sinyal frekuensi carrier. Ini adalah sinyal frekuensi informasi dan ini adalah sinyal frekuensi carrier. Sinyal AM ini dapat dicari sebagai berikut. Ini adalah persamaan pertama. Yang ini persamaan kedua.
Ini keterangan dari persamaan kedua. Ini persamaan ketiga, persamaan keempat, persamaan kelima, dan ada indeks modulasi dari AM. Untuk mencarinya adalah seperti berikut. Dan daya sinyal pembawanya bisa dicari seperti berikut. Dari persamaan-persamaan yang udah Ane tunjukin di atas, dapat diketahui bahwa lebar pita frekuensi dalam sebuah proses modulasi amplitudo. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada simulasi multisim ya. Langkah yang pertama yaitu pastinya teman-teman harus sudah menginstal software multisim pada PC atau laptop teman-teman. Itu perlu karena itu merupakan alat kita untuk melakukan simulasi ini. Untuk bahan-bahannya, bahan-bahan membuat rangkaian AM bisa dilihat pada layar. Ada yang pertama ada transistor, yang kedua ada resistor, yang ketiga ada kapasitor, dan yang keempat dioda. Ini teman-teman bisa mengcapture-nya atau meng-screenshot-nya bila teman-teman ingin membutuhkan. Untuk pada simulasi multisim kita membutuhkan dua function generator. Yang pertama kita butuhkan untuk input frekuensi carrier, dan yang kedua kita butuhkan untuk input frekuensi informasi. Untuk outputnya kita menggunakan osiloskop ya. Ya, langsung saja kita menuju pada simulasi multisim. Ya teman-teman, di sini sudah berada pada software multisim ya. Ini bisa dilihat tampilannya software seperti ini. Untuk bahan-bahan yang tadi saya sebutkan sudah saya rangkai sebagian sehingga membentuk rangkaian seperti ini. Tapi ini belum selesai. Untuk inputnya, untuk sinyal carrier atau FM saya menggunakan function generator 1, FC atau sinyal informasi saya menggunakan function generator 2. Untuk outputnya saya menggunakan osiloskop. Nah, ini belum saya hubungkan untuk outputnya. Langsung saja kita hubungkan bersama-sama ya. Untuk A ini merupakan sinyal carrier. A kita hubungkan pada sini. Yang B ini merupakan output ya. Outputnya atau sinyal yang sudah termodulasi. Kita hubungkan pada output atau sini. Nah, untuk C ini sinyal informasi, kita hubungkan pada di sini. Sebentar. Nah, yang D ini kita hubungkan pada sini. Nah, untuk praktek kali ini saya menggunakan acuan modul yang diberikan oleh guru saya, yaitu modul amplitude modulation seperti ini. Jadi nanti kita melakukan 5 kali percobaan ya sebelum kita membuat kesimpulan. Untuk ya teman-teman, langsung saja kita langsung masuk ke percobaan yang pertama ya. Yang percobaan pertama yaitu dengan menggunakan frekuensi carrier sebesar 50 Hz dan frekuensi informasi sebesar 500 Hz. Kita masukkan ke dalam function generatornya masing-masing. Nah, langsung saja kita coba jalankan simulasinya seperti apa ya. Sistemnya jalan. Nah, akan tertampil gelombang, ada 4 gelombang yang tertampil di osiloskop. Nah, ini langsung kita mengcapture-nya ya, satu-satu gelombang, satu persatu. Langsung kita hasilnya kita masukkan ke dalam modul. Ulangi dalam laporan resmi. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, ini saya sudah masukkan. Ini dalam kolom ini kalian isi volt per diff-nya sesuai dengan gelombang yang di sebelahnya maksudnya. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke percobaan yang kedua. Langkah-langkahnya ya teman-teman, lanjut ke percobaan kedua dengan menggunakan frekuensi input sinyal carrier 1 kHz dan sinyal informasi 50 kHz.
Ini sudah saya ketik, sudah saya masukkan. Tetap menggunakan VP yang sama. Langsung saja kita jalankan. Kita lihat gelombangnya. Nah, nih bisa kalian lihat teman-teman. Ini output gelombangnya. Langsung kalian capture satu persatu. Teman-teman lanjut sudah sampai ke percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga yaitu dengan menggunakan frekuensi input sinyal carrier sebesar 5 kHz dan frekuensi sinyal informasi sebesar 500 kHz. Nah, ini sudah saya jalankan, kita lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya tampilan outputnya. Langsung saja seperti yang langkah sebelum-sebelumnya, kita mengcapture dan kita masukkan ke dalam laporan resmi. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilannya. Ini sudah saya sesuaikan volt per diffnya dan time per diffnya agar gambar gelombang bisa terlihat secara maksimal, jadi seperti ini. Ya udah, lanjut saja ke percobaan selanjutnya. Ya teman-teman, untuk percobaan yang keempat menggunakan frekuensi sinyal carrier sebesar 50 kHz dan frekuensi sinyal informasi sebesar 1 MHz. Kita langsung jalankan saja simulasinya, kita lihat outputnya. Nah, gini tampilan outputnya teman-teman. Untuk gelombangnya langsung seperti langkah yang sebelum-sebelumnya, kita masukkan ke dalam laporan resmi, kita capture, masukkan satu persatu. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Disesuaikan dengan volt per diffnya agar gelombang bisa terlihat dengan maksimal. Ini misalkan volt per diff ya, tinggal ini aja, tinggal. Nah, ini atau ini time per diffnya. Teman-teman ya, langsung saja lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan kelima. Ya teman-teman, kita sudah sampai di percobaan terakhir pada praktikum kali ini atau simulasi kali ini. Yang terakhir dengan menggunakan frekuensi sinyal carrier sebesar 100 kHz dan frekuensi sinyal informasi sebesar 1,6 MHz. Kita langsung jalankan saja simulasinya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Langsung saja seperti tadi, kita langsung masukkan ke dalam laporan resmi. Seperti ini tampilannya ya. Ya, untuk percobaan kali ini selesai ya teman-teman ya. Nanti lanjut ke kesimpulan. Ya teman-teman, untuk kesimpulan pada percobaan kali ini bisa disimpulkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa modulasi amplitudo mengubah amplitude sinyal carrier, sedangkan frekuensinya tetap. Perubahan frekuensi carrier menentukan sinyal AM yang ditransmisikan, sedangkan perubahan frekuensi carrier hanya mengubah sinyal hasil modulasi. Ya, itulah kesimpulan pada praktikum kali ini atau simulasi pada percobaan amplitudo kali ini menggunakan simulasi multisim. Nah, lanjutnya teman saya akan menggunakan aplikasi MATLAB untuk memprogram rangkaian amplitudo modulasi. Lanjut ke video berikutnya. Setelah ente semuanya mantengin apa yang dilakukan Abang Riko tadi, balik lagi nih. Sekarang waktunya aneh buat jelasin tentang aplikasi MATLAB-nya. Ini gua udah buka aplikasi MATLAB-nya sebab loading buat masuknya lama bedah. Berikut nih cara-caranya ngejalanin program AM di aplikasi MATLAB. Hal pertama yang harus dilakukan nih, klik new script. Kalau nggak mau ribet, ya ctrl n, selesai. Terus hal yang kedua, yaitu nulis skripnya. Skrip itu bisa berasal dari mana aja, dari Google bisa, atau dari Ane. Kalau dari Ane, ini skripnya.
Oke, setelah kita klik run tadi, maka akan muncul seperti ini. Ini kita isi dengan frekuensinya. Frekuensi dalam sini nih, ini satuannya adalah hertz. Jadi kalau mega atau kilo, ya kita tinggal hitung aja. Sebagai contoh, coba pertama signal modulasinya adalah 50 Hz dan signal karirnya 500 Hz. Kita enter, kita tunggu. Biasanya ini lama nih. Wah, mantap. Nggak terlalu lama. Di sini ada 4 grafik ya, ada 4 grafik. Ada signal karir AM, ada signal modulasi AM, ada AM dalam frekuensi domain, dan ada AM dalam waktu domain. Nah, untuk kali ini yang kita ambil atau yang kita simpen atau sebagai hasilnya lah, bisa dikatakan gitu. Untuk nyimpen ini, klik save figure, tunggu. Seperti tadi bisa nyimpen dimanapun ya. Data Z. Kita simpen di sini aja. Nah, di sini aja. Kita namakan 500. Maksudnya 50 Hz sama 500 Hz. Tipe filenya gue saranin PNG atau JPG. Bisa sih pakai MATLAB figure, tapi nantinya agak sulit dibuka kalau tanpa aplikasi MATLAB-nya. Mana ini? JPG. Nah, ini. Di save. Oke. Ini sudah ke save. Untuk selanjutnya kita coba lagi lah. Masa 1 kali doang? Ya 2 kali lah, 2 kali. Sekarang adalah 5 kHz. Di enter signal karirnya 500 kHz. Itu warga. Terus kita tunggu seperti tadi. Banyaknya. Pokoknya kita cari yang AM dalam waktu domain. Nih, keren kan? Seperti ini ya. Kita save lagi. Nyimpennya di data Z seperti tadi. Kita bilangnya 5 kHz, 500 kHz. Di save. Di X, tutup lah, jangan di X. Ya, ditutup. Ini percobaan yang ketiga kalinya. Biar inti tahu bagaimana perbedaan antara signal satu sama signal yang lainnya. Untuk sekarang adalah 50 kHz sama 1 MHz. Tuh, gak. Wah, muncul lagi. Sama seperti tadi, kita cari yang AM waktu domain. Mana ini? Tidak ada. Aha. Loh, kan kosong kan loh. Kayak kertas kosong. Kita save lagi. 50 kHz 1 M MHz. Kita save. Nah, itu untuk percobaannya.
Sekarang Ani mau jelasin nih fungsi script satu per satu, nggak satu per satu juga sih, per kelompok lah. Ini fungsinya untuk inputan aja. Ini untuk input seperti ini. Nah, ini input, dan FM sama dengan 1. Ini anggap saja voltasi signal modulasi dan voltasi signal carrier. Ini untuk menentukan T dan F, time dan frekuensinya. Ini merupakan rumus untuk menampilkan grafik seperti tadi. Ini rumusnya. Terus ini buat nampilin AM dalam domain waktu. Ini buat nampilin AM dalam frekuensi domain. Ini buat nampilin signal modulasinya, signal modulasi AM. Dan ini buat nampilin grafik signal carrier AM. Ini sebagai penutup. Oke, untuk sekarang adalah kesimpulannya. Kesimpulannya kita bisa lihat dari 3 gambar tadi. Ini. Bentar. Kita minimize dulu. Kelamaan. Terus ini. Kelamaan juga. Terus yang terakhir mana ya? Tunggu. Terakhir gue nyimpen di mana? Akankah? Bukan sini. Duh, di mana? Bukan di sini juga. Oke, di mana nih gue nyimpen lagi deh? Udah gue simpen belum sih? Udah kan? Loh, di mana nih? Oke, sekarang kita menuju ke kesimpulan dari MATLAB. Untuk dapat mengambil kesimpulan dari MATLAB, kita lihat gambar yang telah kita simpan tadi. Seperti ini. Nih, no. Kan? Ini yang 50 Hz, 500 Hz. Signal informasinya 50 Hz, signal karirnya 500 Hz. Ini yang signal karirnya 5 kHz. Signal informasinya 5 kHz, signal karirnya 500 kHz. Ada perbandingan? Jelas. Ini lebih rapat daripada yang ini. Ini rapat, ini agak lenggang, dan ini signal informasinya 50 kHz, dan ini signal karirnya 1 MHz. Kosong. Yang artinya, pada signal ini, signal frekuensi ini tidak dapat dimodulasikan oleh amplitude modulation. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa semakin besar signal informasi dan signal karirnya, maka gelombangnya akan semakin rapat. Semakin rapat dan kalau melebihi dari frekuensi tertentu atau batas dari AM itu sendiri, maka signal tersebut nggak dapat dimodulasikan sehingga grafiknya adalah kosong. Oke, segitu saja percobaan dari kita berdua. Ya mohon maaf karena ada tadarus di sebelah rumah gua. Jadi ya
Biar barokah, biar barokah. Untuk kesimpulan keseluruhannya, AM atau amplitude modulation itu adalah sebuah modulasi di mana amplitudenya yang berubah, frekuensi dan fasenya itu tetap, dan semakin lama semakin besar signal informasi dan signal frekuensi karirnya, maka akan semakin rapat atau semakin rapat, amplitudenya semakin bertambah lah. Namun apabila mencapai batas tertentu akan hilang atau tidak dapat dimodulasikan. APAD tambahan